Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau Ibu bilang selamat pagi, jawabnya harus pagi, 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 luar biasa, generasi muda penerus bangsa. Pagi, 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 luar biasa, generasi muda penerus bangsa. Sebelum pembelajaran ini dimulai, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Silakan Justina untuk memulai membaca doa. Memulai pembelajaran seperti biasa, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Baik anak-anak, untuk hari ini materi yang kita pelajari adalah materi tentang peran iptek dalam kegiatan ekonomi. Baik anak-anak, mengapa masyarakat pada zaman sekarang lebih memilih memanfaatkan transportasi online? Transportasi online karena kalau menurut saya sendiri itu transportasi online itu lebih praktis, Bu. Kemudian kalau misal saya mau ke sekolah naik Gojek juga lebih cepat gitu. Baik anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, melalui kegiatan melihat video, siswa mampu mengamati perkembangan iptek pada zaman sekarang. Yang kedua adalah melalui kegiatan mendengarkan, siswa mampu menjelaskan pengertian peran iptek. Yang ketiga adalah melalui kegiatan mendengarkan, siswa mampu menjelaskan produksi, distribusi, dan konsumsi dengan baik. Yang terakhir adalah melalui kegiatan mendengarkan, siswa mampu menjelaskan dampak positif dan negatif peran iptek dengan baik. Tahun 1991, seorang bernama Tim Berners-Lee memperkenalkan istilah World Wide Web pada dunia, dan sejak situlah internet mulai mendunia. 12 tahun berselang, pengguna internet mencapai angka 1 miliar, dan kini ada lebih dari 3,2 miliar pengguna internet. Awalnya, internet banyak digunakan hanya untuk browsing, chatting, atau email. Namun, seiring perkembangan zaman, makin banyak website, makin banyak media sosial, makin banyak pula orang manfaatin internet menjadi sarana transaksi ekonomi atau populernya disebut e-commerce. Dan e-commerce menjadi genre baru dalam dunia bisnis, bahkan menjadi penggerak ekonomi global saat ini. Situs e-commerce menjamur. Contoh terbaik adalah the phenomenon Alibaba.com asal Cina atau Amazon.com asal Amerika Serikat. Atau situs e-commerce di belahan bumi lainnya. Di Afrika ada Jumia, Namshi di Timur Tengah, Jabong di India, Lazada dan Zalora di Asia Tenggara. Di Indonesia, jumlah penduduk Indonesia yang sangat luar biasa banyak menjadi potensi yang menjanjikan sebagai pelaku ataupun pasar. Bagaimana tidak? Separuh dari 259 juta populasi Indonesia berumur kurang dari 30 tahun. Jadi tidak mengherankan bila jumlah pengguna internet Indonesia bisa semakin banyak. Menurut data yang dirilis ITU Statista, di tahun 2013, pengguna internet Indonesia ada di angka 83,7 juta. Di tahun 2016 ini, jumlahnya hampir 103 juta pengguna. Dan dengan asumsi pertumbuhan 9,79% per tahun, pada tahun 2019, pengguna internet di Indonesia ditaksir mencapai 133,5 juta pengguna. Hal ini juga diikuti dengan pertumbuhan transaksi e-commerce. Di tahun 2011, transaksi e-commerce di Indonesia bernilai sekitar 500 juta US dollar. Dan di akhir tahun 2015 mencapai 3,56 miliar dolar Amerika Serikat. Dan di tahun 2016 ini, estimasi pertumbuhannya adalah 52%. So, nilainya hampir 4,5 miliar dolar Amerika. Sebuah nilai yang fantastis. Tapi itu adalah potensi Indonesia sebagai target marketing. Lalu, bagaimana posisi kita sebagai pemain di rumah sendiri? Situs belanja Lazada.com tercatat sebagai situs belanja paling populer, diikuti Tokopedia, OLX, dan Bukalapak.
2015 adalah tahun yang hebat untuk perusahaan rintisan online atau sering disebut startup di Indonesia. Sedikitnya ada 70 aliran investasi yang diumumkan secara terbuka. Itu belum termasuk yang tertutup. Menurut Daily Social Startup Report 2015, startup terbaik di tahun 2015 adalah Gojek, sebuah aplikasi transportasi online di kota-kota besar Indonesia. Diikuti idntimes.com, portal berita online, dan aplikasi e-commerce Kudo menyusul di peringkat ketiga. Pemerintah harus menunjukkan langkah-langkah yang progresif dalam mendukung dunia bisnis digital ini. Penyediaan sumber daya pendukung, jaringan modal, ataupun pendampingan untuk startup, dan yang paling penting, pembenahan regulasi. Keributan yang terjadi seputar moda transportasi konvensional versus yang berbasis aplikasi adalah contoh nyata bagaimana pemerintah lamban dalam merespon perkembangan skema digital dengan regulasi yang pas. Ini menunjukkan Kemenkominfo belum benar-benar siap menciptakan regulasi yang progresif untuk menopang lepas landasnya ekonomi digital. Perkembangan iptek. Seiring berkembangnya zaman, pola pikir manusia terus bereksperimen dan menciptakan suatu hal yang baru. Hasil pola pikir manusia yang sangat populer saat ini adalah iptek. Salah satunya ialah berkembangnya teknologi internet. Teknologi informasi berfungsi untuk mengolah dan menghasilkan informasi. Dalam kehidupan sehari-hari biasanya menggunakan media perantara seperti alat komunikasi portabel atau handphone. Ilmu pengetahuan dan teknologi selalu berubah dan berkembang ke arah yang lebih baik atau lebih maju. Perkembangan sangat luar biasa. Jenis pekerjaan yang sebelumnya menuntut kemampuan sekarang lebih memilih digantikan oleh mesin-mesin otomatis dan canggih. Dengan perkembangan iptek, manusia bisa melakukan hal-hal sebelumnya belum pernah dilakukan. Kemajuan iptek dapat memberi pengaruh serta manfaat yang bersifat positif maupun negatif. Dampak positif dari perkembangan iptek pada zaman sekarang adalah yang pertama, dapat terpenuhi kebutuhan manusia dengan mudah. Yang kedua, memberikan berbagai kemudahan. Yang ketiga adalah dapat mempermudah untuk memperluas informasi. Yang keempat adalah bertambahnya pengetahuan dan wawasan. Dampak negatif dari perkembangan iptek pada zaman sekarang adalah yang pertama, mempengaruhi pola pikir. Yang kedua, hilangnya budaya tradisional. Yang ketiga adalah banyak menimbulkan berbagai kerusakan. Yang keempat, dapat membuat orang semakin malas. Peran iptek dalam kegiatan ekonomi diantaranya adalah yang pertama, produksi. Produksi sendiri merupakan iptek dalam menunjang kegiatan produksi, terutama kebutuhan akan mesin-mesin, produksi bahan baku untuk produksi, dan bahan penolong untuk produksi. Yang kedua adalah distribusi, yaitu iptek dapat memberikan kemudahan distribusi barang, dapat memperlancar distribusi barang, dan mempercepat barang sampai ke tangan konsumen. Konsumsi, iptek dapat memberikan kemudahan konsumen dalam pemenuhan kebutuhan. Konsumen dengan cepat dan mudah memperoleh barang yang dibutuhkan. Aktivitas jual beli ikan. Tahu tidak, jika ikan merupakan makanan bergizi dan berprotein tinggi? Tahukah teman bagaimana perjalanan ikan dari laut sampai di meja makan kita?
pasar atau ke pabrik pengolahan ikan, teman. Nah, yang terakhir adalah kegiatan konsumsi. Kegiatan pengolahan dan memakan hasil olahan ikan. Ikan kemudian diolah menjadi lauk dengan berbagai cara pengolahan hingga ikan tersebut siap dihidangkan. Nah, teman, sudah tahu kan prosesnya? Yuk kita banyak makan ikan agar tubuh kita selalu sehat dan makin pintar. Materi tentang peran iptek dalam kegiatan ekonomi. Baik, di sini ada yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, Ibu yang bertanya ke kalian. Oke, Justina, berikan contoh dari kegiatan produksi. Sebelum saya memberikan contoh mengenai produksi, di sini saya akan menjelaskan apa sih produksi itu. Boleh ya, Bu ya? Ya, produksi itu kegiatan di mana kegiatan tersebut dapat menghasilkan suatu barang, misalnya pemotongan bahan dengan mesin sebagai bahan dasar sepatu. Kemudian ada nanti produksi buku, kemudian LKS dan buku paket. Baik, betul sekali jawaban dari Justina. Karena sekarang saatnya Ibu memberikan evaluasi mengenai materi yang telah Ibu sampaikan. Terdapat soal 10 pilihan ganda, nanti langsung dijawab dengan benar. 1. Sumber informasi mengenai perkembangan ilmu pengetahuan dan perkembangan teknik atau metode menghasilkan sesuatu hal baru yang dapat menambah wawasan dan kemudahan manusia dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup disebut A. Ilmu pengetahuan, B. Teknologi, C. Iptek, D. Riset. A. Ilmu pengetahuan. 2. Berikut yang bukan dampak positif perkembangan iptek adalah A. Dapat membuat segala sesuatu lebih cepat dan mudah, B. Menambah wawasan pengetahuan, C. Dapat mempermudah untuk memperluas informasi, D. Tidak perlu lagi sekolah karena bisa belajar mandiri lewat internet. D. Tidak perlu lagi ke sekolah karena apa Bu itu tadi? Belajar mandiri lewat internet. Ya, tidak perlu lagi ke sekolah karena belajar mandiri lewat internet. 3. Santoso menggunakan berbagai media iptek seperti televisi, radio, dan internet sebagai sasaran mempromosikan barang dagangannya. Tindakan Santoso menggunakan media tersebut sesuai dengan peran iptek dalam kegiatan A. Produksi, B. Distribusi, C. Konsumsi, D. Ekonomi. B. Distribusi. Ekonomi. 4. Berikut yang menggambarkan dampak positif perkembangan iptek terhadap kehidupan manusia adalah A.
Bayu lebih banyak meluangkan waktunya main game di laptop. B. Andika memiliki handphone digunakan untuk chatting-chattingan. C. Henry memodifikasi sepeda motornya supaya menghasilkan suara keras. D. Yeni menggunakan internet untuk membantu menyelesaikan tugasnya. D. Yeni menggunakan internet untuk membantu menyelesaikan tugasnya. Betul. 5. Dahulu masyarakat menggunakan minyak tanah sebagai bahan penerang rumah. Sekarang, dengan adanya kemajuan iptek, masyarakat lebih senang menggunakan listrik sebagai bahan penerang rumah karena lebih terang dan dapat dimanfaatkan pada penggunaan lainnya. Ilustrasi di atas sesuai dengan peran iptek bagi A. Distributor, B. Konsumen, C. Produsen, D. Pemerintah. B. Konsumen. 6. Perkembangan iptek yang dapat mempermudah, memperlancar, dan mempercepat penyaluran barang kepada konsumen merupakan peran iptek dalam kegiatan A. Produksi, B. Industri, C. Konsumsi, D. Distribusi. D. Distribusi. 7. Dampak negatif dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah A. Bisa memenuhi kebutuhan masyarakat secara cepat. B. Masyarakat menjadi bersifat konsumtif dan tergantung dengan teknologi. C. Mobilitas penduduk yang lancar dan cepat. D. Bisa mengolah sumber daya alam secara efisien dan efektif bagi kepentingan masyarakat. B. Masyarakat menjadi bersifat konsumtif dan tergantung dengan teknologi. 8. Berikut adalah dampak iptek bagi manusia. 1. Dapat menyebabkan polusi. 2. Dapat menyebabkan kesejahteraan. 3. Dapat memperluas informasi. 4. Membuat orang semakin malas. 5. Membuat sesuatu lebih cepat dan mudah. Yang merupakan dampak positif iptek adalah A. 1, 2, dan 3. B. 1, 3, dan 4. C. 2, 3, dan 5. D. 3, 4, dan 5. C. 2, 3, dan 5. 9. Masyarakat daerah wisata banyak memanfaatkan barang-barang bekas dari kayu kecil yang dibuat bahan souvenir. Kegiatan ini termasuk kegiatan A. Perdagangan, B. Konsumsi, C. Produksi, D. Distribusi. C. Produksi. 10. Kegiatan berikut ini adalah 10. Kegiatan berikut ini yang termasuk distribusi adalah A. Perusahaan membuat barang untuk dipakai dalam negeri. B. Pabrik sepatu mengekspor produknya ke Jepang. C. Pabrik tekstil memperkerjakan beberapa karyawan baru. D. Perusahaan batik membuat baju batik. B. Pabrik sepatu mengekspor produknya ke Jepang. Baik anak-anak, kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah yang pertama, mengetahui pengertian perkembangan iptek. Yang kedua, mengetahui dampak positif dan negatif dari peran iptek tersebut. Yang ketiga adalah mengetahui pengertian dari produksi, distribusi, dan konsumsi. Baik anak-anak, untuk materi selanjutnya bisa mempelajari tentang peran kewirausahaan dalam perekonomian. Sekian pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sabrina.